Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 manajemen pendapatan daerah pada mata kuliah manajemen keuangan daerah. Saya Rifki Priza, NPM 23 12 12 19 10 Selanjutnya pendahuluan. Terdapat 3 pilar utama yang menopang keuangan publik, yaitu 1. Manajemen pendapatan, 2. Manajemen belanja, 3. Manajemen pembiayaan. Selanjutnya kita akan memasuki pokok bahasan. Di bab ini kita akan membahas 5 subbab materi, yaitu 1. Siklus manajemen pendapatan daerah, 2. Mengenali sumber-sumber pendapatan daerah, 3. Prinsip dasar manajemen penerimaan daerah, 4. Manajemen pendapatan asli daerah yang disebut PAD, 5. Manajemen dana perimbangan. Subbab materi yang pertama yaitu siklus manajemen pendapatan daerah. Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah 1. Identifikasi pendapatan, 2. Administrasi pendapatan, 3. Koleksi pendapatan, 4. Akuntansi pendapatan, 5. Alokasi pendapatan. Pada tahapan identifikasi pendapatan meliputi 1. Identifikasi sumber pendapatan, 2. Menghitung basis pendapatan atau revenue basis, 3. Pendataan objek dan wajib pajak retribusi, 4. Penghitungan potensi masing-masing sumber pendapatan. Tahapan selanjutnya yaitu administrasi pendapatan, meliputi penentuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi. 2. Penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi. 3. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Selanjutnya yaitu koleksi pendapatan. Meliputi 1. Dihitung dan dipungut oleh petugas atau official assessment system. 2. Dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak retribusi yang disebut juga self assessment system. 3. Dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk Pemda. Tahapan selanjutnya yaitu akuntansi pendapatan, meliputi 1. Pengumpulan pendapatan dalam rekening kas umum daerah, 2. Pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, 3. Pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tahapan selanjutnya yaitu alokasi pendapatan, meliputi 1. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah yang meliputi belanja operasi dan belanja modal. 2. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pembiayaan daerah. Subbab materi yang selanjutnya yaitu mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Sumber pendapatan yang saat ini dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan. 2. Sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila dilakukan upaya-upaya tertentu. Sumber pendapatan daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu 1. Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset yang dipisahkan, lain-lain, PAD yang sah. 2. Transfer pemerintah pusat meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana penyesuaian. 3. Transfer pemerintah provinsi meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil lainnya. 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebab materi selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu 1. Perluasan basis penerimaan. Perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan dengan memperluas sumber penerimaan dengan cara berikut. A. Mengidentifikasi pembayar pajak atau retribusi dan menjaring wajib pajak atau retribusi baru. B. Mengevaluasi tarif pajak atau retribusi. C. Meningkatkan basis data objek pajak atau retribusi. D. Melakukan penilaian kembali atau appraisal atas objek pajak dan retribusi. Yang kedua yaitu pengendalian atas kebocoran pendapatan. Pengendalian atas kebocoran pendapatan merupakan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pendapatan pemerintah daerah. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak, penggelapan pajak, pungutan liar, atau korupsi petugas. Beberapa langkah untuk mengurangi kebocoran pajak antara lain: A. Melakukan audit baik rutin maupun insidental. B. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. C. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman yang berat. D. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Prinsip yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi administrasi pajak. Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak sebagai berikut. A. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana. B. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan. C. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak. Prinsip dasar manajemen daerah yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik dan dapat menekan kebocoran pendapatan. Berikut persyaratan untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. A. Adanya dukungan teknologi informasi untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah. B. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. C. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah. Selanjutnya, submateri manajemen pendapatan asli daerah yang disingkat PAD. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Manajemen pendapatan daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10. Prinsip pajak daerah. Prinsip daerah menurut Devas pada tahun 1989 meliputi A. Prinsip elastisitas. B. Prinsip keadilan. C. Prinsip kemudahan administrasi. D. Prinsip keberterimaan politis. E.
Prinsip non-distorsi terhadap perekonomian. Berikut beberapa manajemen pendapatan asli daerah. 1. Manajemen kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. 2. Manajemen pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 3. Manajemen pajak hotel dan restoran. 4. Manajemen pajak hiburan. 5. Manajemen pajak reklame. 6. Manajemen pajak penerangan jalan atau pajak listrik. 7. Manajemen pajak parkir. 8. Manajemen retribusi daerah. 9. Manajemen perusahaan daerah. 10. Manajemen lain-lain PAD yang sah. Submateri yang terakhir yaitu manajemen dana perimbangan. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Dana bagi hasil, 2. Dana alokasi umum, 3. Dana alokasi khusus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.